Halo Teh Herni, apa kabar? Sibuk apa aja nih sekarang? Alhamdulillah, kabar baik dan gembira, Kang. Kan penting tuh untuk tetap gembira biar menaikkan imun tubuh juga. Oke, gini ceritanya. Jadi sejak aku selesai bekerja, tepatnya akhir Maret 2020 ini, aku sekarang sedang belajar bertani, Kang, yang memang udah menjadi impian sejak lama. 2015 terutama tuh, mulai 2015 dorongan untuk bertani, berkebun itu semakin kuat banget deh. Walaupun belum tahu tuh emang mau nanam apa, di mana, bagaimana, nggak tahu, belum tahu. Sejak itu aku juga jadi sering kuliah pertanian di YouTube. Hampir setiap hari mencari-cari tuh informasi, dikumpulin yang menarik-menarik. Ada folder hidroponik, ada folder microgreen, ada folder jahe merah, ada alpukat, permaculture, homesteading, tiny house, chicken coop, budidaya ikan, apa aja pokoknya dikumpulin. Sehingga tidak ada hari tanpa berkelana ke dunia maya untuk mencari informasi dan ilmu sambil belajar juga tuh, mulai semai-semai tanam-tanam di pekarangan dan pelihara ikan, pelihara beberapa ekor ayam, lucu deh, seneng. Dan ternyata aku sangat menikmati kegiatan itu, apalagi ketika saatnya petik hasil tanam atau ambil telur ayam, itu sesuatu banget. Nah, akhirnya di bulan Februari alam semesta mendukung impian lamaku itu. Aku dipertemukan dengan seorang anak muda petani jahe merah organik, dan singkat cerita, dan memang begitu singkat dan cepat, kita memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan namanya PT Akar Mas Semesta. Perusahaan agriculture yang menanam empon-empon secara organik. Empon-empon tuh sebangsa jahe, lengkuas, kencur, dan sebagainya gitu deh. Nah, saat ini kita baru mulai dengan menanam jahe merah. Kita buat tuh komunitas para petani jahe merah organik seluruh Indonesia, dan sekarang sudah bergabung kurang lebih 1.000 petani di seluruh Indonesia dalam naungan komunitas petani jahe merah organik Akar Mas Semesta. Kita bersama-sama tuh bermimpi untuk kembali ke alam, bertani secara organik, dan berusaha untuk bisa mensejahterakan petani dengan berjuang bersama mencari user dan buyer secara langsung tanpa harus menyerahkan hasil panen kita kepada para tengkulak. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan. Nah, selain jahe merah, aku juga sedang belajar bertanam alpukat nih, Kang Hadi. Secara aku kan suka banget alpukat, jadi asa kudulah nanam alpukat juga gitu. Jadi secara paralel aku juga belajar mengenai alpukat di YouTube, cari petani-petani yang udah sukses, kenalan sama mereka, belajar dari mereka, mendatangi mereka, beli bibit yang bagus-bagus tuh yang udah besar-besar, ada dari Depok, dari Kediri, dari Blitar, dan sekarang udah mulai ditanam juga. Sebagian aku tanam di Soreang, di Gunung Bubut tepatnya, sebagian lagi ada di Cicurug, dan beberapa pohon yang sudah besar-besar aku juga tanam di Ciamis, di rumah Ciamis. Jadi biar kalau pas pulang ke Ciamis bisa petik buah alpukat deh nantinya, mudah-mudahan. Aside from that, aku mostly sih stay at home ya, jadi menikmati banget masa work from home ini dengan menjalankan bisnis kecil-kecilan. Jadi benar-benar emang bekerja dari rumah gitu, makeover beberapa sudut rumah yang selama ini memang teka urus banget lantaran pergi gelap pulang gelap itu kan, Kang. Jadi ya gitu deh. Itu kemarin Teh Herni ngusulin soal kampung Tilu ya? Saya baca menarik sekali. Boleh cerita dong, apa itu kampung Tilu? Ide ini muncul karena kebanyakan lihat di YouTube juga bagaimana orang-orang di negara-negara maju itu sudah mulai dengan gaya hidup downsizing. Baik di Eropa, di Amerika, Australia, Jepang juga sudah mulai ada tiny house movement. Tujuannya beragam. Ada yang memang pure downsizing, pindah dari rumah atau apartemen di kota dan tinggal di pedesaan, bekerja dari tiny house mereka secara remote dan sesekali aja datang ke kota. Ada yang memang menghabiskan masa pensiun dengan konsep slow living, membuat rumah kecil sambil berkebun, growing their own food. Ada juga yang membuat tiny house atau tiny house village untuk para homeless. Tapi benang merahnya yang aku lihat adalah downsizing, back to nature, dan grow our own food. Dari situ muncullah ide gimana supaya bisa menginspirasi orang
untuk hidup simple, sederhana, dan mandiri pangan. Bila itu dilakukan secara bersama-sama dengan orang-orang yang memiliki passion yang sama, mulai membangun kampung di mana kita bisa tinggal dalam suasana alam segar, jauh dari polusi, sambil menikmati hasil kebun. Yang terbayang adalah suasana desa yang rapi, teratur, everything for share, berbagi hasil tanam sayur atau buah-buahan, pelihara ikan atau ayam, tanam kopi, petik kopi, diolah sampai betul-betul bisa dinikmati bersama-sama. Ada area-area fasum untuk duduk-duduk siduru di hawu, open air kitchen buat masak-masakan bareng kalau weekend, dan saat malam tiba menikmati bulan dan bintang sambil minum rebusan pon-pon. Ya, soalnya kalau minum kopi malam ntar dopamin overload lagi kan. Wah, seru banget ya. Satu sekolahan bareng, pensiun juga tetanggaan. Tapi kira-kira susah nggak ya mewujudkannya? Nah, itu dia Kang. Susah nggak ya? Visible nggak ya? Aku pernah kerja sama Tony Fernandez di AirAsia. Beliau yang selalu mengingatkan kita semua to dream big. And how do we know if our dream is big enough? He said, if your dream doesn't scare you much, dream bigger and dream harder. Artinya, impian besar itu biasanya memang selalu berkorelasi dengan tingkat kesulitan. Bahkan tidak hanya sulit tetapi juga menakutkan. Jadi kalau kita punya impian dan tidak cukup menakutkan, artinya impian kita belum terlalu besar. Gitulah kurang lebih. Jadi selalu ngomporin kita untuk menghayal, mulai dari hayalan, mulai dari impian yang besar. Nah, demikian juga dengan impian Kampung Tilu ini, Kang. Kalau kita berbicara ujuk-ujuk langsung mewujudkan sebuah kampung bernama Kampung Tilu milik alumni SMA 3, mungkin memang tidak akan mudah. Belum tentu semua orang memiliki passion yang sama. Demikian juga teman-teman tidak semuanya tinggal di Bandung atau mau pindah ke Bandung untuk tinggal di Kampung Tilu. Untuk beberapa orang mungkin sebagai rumah masa tua. Itu juga tentu tidak mudah karena sebagian dari kita mungkin akan memilih tinggal bersama anak-anaknya. Walaupun tidak menutup kemungkinan ada juga yang mau tetap hidup mandiri. Tapi semandiri-mandirinya orang tua tentu akan lebih nyaman dan aman kalau memiliki tetangga kanan kiri. Nah, dengan bertetangga bersama dengan orang-orang yang kita kenal baik, teman-teman kita, sahabat-sahabat semasa sekolah, saling asih, saling asuh, kebayang gak bagaimana sisa hidup akan lebih menyenangkan dan membahagiakan. Itu aja sih yang kebayang ya. Bisa jadi kalaupun misalnya alumni-alumni tertarik tapi tidak untuk ditinggalin selamanya, tapi hanya sesekali pada saat weekend, bisa aja. Atau bisa juga disewa-sewakan untuk wisata ngendong di kebun. Itu bisa juga. Memberikan pengalaman hidup untuk berdampingan dengan alam kepada orang-orang kota yang jarang ke desa, yang jarang ke kampung, yang jarang ke alam, tapi juga sudah jenuh dan pengen mencari suasana lain. Itu sangat mungkin. Nah, namun impian besar, bila itu menginspirasi cukup banyak orang, aku pikir harus dimulai dengan langkah yang pertama deh. Dan langkah yang pertama yang sekarang aku lakukan adalah membangun rumah kebun di Gunung Bubut Soreang itu, Kang, di mana aku bertanam berbagai macam sayuran, tanaman buah, dan konsepnya tiny house dengan 2 loft rooms gitu di atas. Hayo tuh Kang Hadi bisa lihat ke sana kapan-kapan mampir ke Soreang, kan nggak jauh tuh dari Lembang, kita bisa ngopi-ngopi sambil bahas konsep-konsep program IKASMA. Yuk kapan yuk? Itu soal harganya. Pasti harus cocok dong sama kantong kita. Kira-kira terjangkau nggak ya untuk berbagai kondisi ekonomi alumni? Bisa dicicil nggak kira-kira? Untuk berbagai kondisi ekonomi alumni terus bisa dicicil nggak? Setuju banget Kang, jangan sampai membebankan. Gimana caranya? Saya cerita dikit ya. Satu hal yang pasti adalah harga tanah tidak pernah turun, tapi akan terus naik. Semakin kita menunda membeli tanah, semakin tinggi harganya dan pilihannya semakin terbatas. Udah kayak orang tua ya ngomongnya ya. Itu ilmu dari almarhum ayah saya juga sih. Nah, sekarang yang perlu dicari tahu adalah daerah mana di Bandung, kalau itu di Bandung, yang harga tanahnya relatif masih terjangkau. Salah satu kerjaan saya
dalam menapaki impian rumah kebun itu juga cek harga tanah di OLX deh. Sekitar Jawa Barat lah, Bandung, Subang, Sumedang, Kuningan. Dan ketika mengerucut ke Bandung, cari lagi daerah mana. Dago, Lembang, Pangalengan, Ranca Ekek, Cicalengka, Soreang, Banjaran, Ciwidey. Dan dari hasil survei yang masih lumayan oke, harga tanah di sekitar Soreang, Banjaran, sebagian Ciwidey juga ada. Makanya aku dapat beberapa lahan kecil lah di Soreang dan belinya juga nyicil pula, sekalian menjawab apakah bisa dicicil atau tidak. Kita harus cari bareng-bareng ada di daerah mana dan masih murah atau tidak. Kalau misalnya satu tumbak masih harganya dapat 600 atau 700 ribu, itu sudah termasuk murah, karena artinya 1 meternya sekitar 40 sampai 50 ribu saja. Kalau belinya rame-rame, misalnya satu orang dapat 300 meter, kudu bela kesebut yang ketiganya 300 meter, jadi kan harganya sekitar 15 juta, dan itu pun bisa dicicil. Cukup untuk bikin tiny house dan kebun kecil. Yang jelas kudu ada tim yang nyari lokasi, lahan, dan bila itu mau dijajaki ya idenya. Kemudian juga harus ada tim yang membuat desain landscape-nya seperti apa, kemudian kebunnya mau bagaimana, dan sebagainya. Ini balik ke pemilihan calon ketua IKASMA ini. Boleh tahu nggak calon idaman Teh Herni itu kayak apa? Ketika kita berbicara mengenai alumni, first thing adalah generation gap. Bayangin aja beberapa puluh angkatan dari yang tersenior sampai yang termuda. Generation complexity ini akan menjadi tantangan pertama, karena kalau buat program mah alah anak-anak 3 mah palalinter lah, tergantung bagaimana nanti ketua merangkul dan mengempower mereka. Jadi program non waya oge sok lah. Oleh karena itu kalau menurut aku sih calon ketua IKASMA harus sosok yang kaya dan beragam pengalaman hidupnya, teruji dan terbukti kiprahnya dalam mengelola pekerjaan-pekerjaan yang kompleks dan diverse, agile, tapi juga kudu seru, wajib. Selebihnya aku pikir sama seperti yang diharapkan sama teman-teman yang lain lah. Nah, Kang, kasih dong kritik dan saran buat kampanyenya tim Kang Hadi. Yang pedes ya. Waduh, apa ya kritiknya? Ini aja deh. Mungkin memang sudah banyak ide-ide program-program yang digodok atau sedang digodok. Tapi jangan kelamaan godoknya. Karena kemarin di 3 Zoom meeting yang aku ikutan, di 3 candidate itu secara general memang mereka pengen dengar yang sudah nyata. Bagaimananya, bukan apanya lagi. Sok atau segera digelontorkan program-programnya yang lengkap. Ya Kang ya, ngarah jentre gitu loh. Terima kasih ya udah hadir di podcast Siap Mendengarkan kita. Sukses ya selalu Teh Herni. Bye-bye. Terima kasih juga sudah mendapatkan kesempatan untuk didengarkan ide kampung tilunya. Mangga wae diteraskeun, dikaji menawi visible. Thank you ya Kak.